Dalam artian tidak bercampur dengan yang lainnya adalah bahwa di dalamnya itu tidak
Aisyah. Apa tuh? Buburnya masih di mana? Di bak. Ya, wa makjunin dan di mana? Atau makjun itu seperti apa? Tepung terigu yang lagi diadonin, adonan bakwan, adonan apa? Itu berarti masih apa? Ya, kalau mesennya yang di mana? Ini saya mesen ini nih, kalau masih bentuknya adonan, itu nggak bisa, nggak boleh, nggak sah. Kenapa? Karena barang ini masih nyatu sama yang lain, gitu. Artinya ini dari sebab ini kan nanti bisa apa? Begitu digoreng atau begitu di apa namanya? Begitu direbus atau digoreng lah, kan baru berbentuk. Nah, berbentuknya ini, nah itu yang dijual kan yang itu. Ada orang jualnya adonan kan enggak, kecuali memang agen besar, ya misalkan kayak apa? Yang kita tahu kalau model gitu kayak tukang bakso, tukang bakso biasanya jualnya kan adonan tuh, adonan besar tuh, kan bukan tukang baksonya, tukang tepungnya sana, tukang tepungnya, udah diapain? Udah di, iya gitu. Iya, kalau di Jawa Timur biasanya kalau balik ke Jakarta tuh ada yang bawa kan kayak batu gitu, sambalnya tuh, sambalnya udah di apa itu namanya? Itu masih barang tapi ya belum jadi, tapi udah di apa nih? Di pack gitu, udah dikerjain satu, nah, itu boleh. Tapi kalau masih di mana? Bentuknya adonan saya pesan ini bawahnya, kalau belum bakwan itu masih adonan tepung, ditambah apa? Pakai kol, pakai apa? Pakai wortel itu. Tapi masih bentuknya apa? Adonan. Yang mana dari adonan ini begitu digoreng baru bisa jadi, nah belum jadi bisa bagian-bagian. Yang boleh dipesan yang mana? Kalau udah berbentuk bagian-bagian udah terpisah. Kalau masih nyatu begitu, itu namanya apa? Masih latah itu kalau terpisah. Model yang seperti itu nggak bisa. Bubur sama juga, mau bubur kacang hijau, mau bubur apa namanya, bubur ayam kayak. Tapi kalau masih di mana? Masih di langseng, juga bisa kita pesan. Kenapa? Itu nanti apa? Itu belum terpisah, karena ini bisa dipisahkan. Gitu. Dipisahkannya lewat apa? Dimangkokin, ya, di stereofomin, itu ya. Itu baru namanya apa? Udah dipisah-pisahkan itu. Walaupun udah berbentuk buburnya, tapi belum ditaruh di mana? Belum ditaruh di tempat-tempatnya, itu nggak bisa kita pesan ya model begitu. Karena kita ngomongnya apa kalau pesannya bubur? Ya kan ditanya mau tukangnya berarti berapa porsi? Nah, kalau ngomongnya porsian berarti apa? Nggak bisa kita pesannya di situ. Pesannya mana? Porsian. Dan kita bilang apa? Dia selang-selangnya ke bawah. Nggak bisa tadi apa? Kita berapa porsi pakainya? Ya. Karena nanti apa? Ketika kita pesan model yang seperti itu akan terjadi apa namanya? Kejahalan namanya. Jahalan itu tidak apa namanya? Ketidakjelasan. Ya. Kita bilang apa misalnya nih? Selangsung kita apa namanya? Kita pesan itu. Taunya nih apa? Pikiran kita ada berapa box kita nih jadinya nih? Ada berapa mangkok nih? Ya buburnya. Ternyata tidak sesuai dengan harapan. Akhirnya jadinya apa? Ya jadinya gludel seperti. Globalnya dalam arti apa? Ya kurang, mahal banget segitu, cuma dapat segini doang. Nah jadi kayak gitu. Maka apa? Ketika kita pesanan, ya harusnya apa? Udah jelas semua. Bentuknya udah diapain? Udah ditempat-tempatin. Gitu. Ya itu baru apa? Baru bisa. Kalau modelnya masih begitu juga kita pesan, apa katanya? Lam tasihah, nggak sah, nggak boleh. Ya nggak sah kayak gitu. Nah beda halnya dengan apa? Pakai nimdobaton tadi katanya. Kalau udah dipisah-pisahin, apa bagian-bagiannya baru sah. Contoh jubnin, udah jadi apa? Bentuknya keju. Yang namanya bentuk keju udah apa? Biasanya udah berbentuk dia, waktu udah dipotong-potong, udah dipotong-potong keju. Itu makanya baru boleh. Sini dicontohnya keju kenapa? Kayaknya kayak orang kaya contohnya keju. Ya kita begini adanya. Kenapa? Mungkin di masa saatnya di masa saatnya para ulama ini atau pengarang kitab ini adanya modelnya begitu, gitu ya. Ada model begini modelnya apa itu ya keju zaman itu mungkin ya. Kalau sekarang ya mungkin bisa apa? Ya macam-macam kan kita bisa ini ya dodol dari potong-potongin, gitu. Atau dodol di taruhnya di mana? Di apa yang kecil itu yang loyangan gitu ya. Kalau dodolnya masih di mana? Di kuali nggak bisa kita pesan. Karena apa? Akan terjadi ke remong-remongan, terjadi kejahalan. Apa itu? Ketidakpastian, nggak ada kepastian di situ, ya. Jadi apa? Supaya semuanya ketika kita akan pesanan jenisnya udah ketahuan. Ya, satu jenis, ada satu jenis bukan berarti apa? Bentuk satu jenis itu bukan maksudnya dalam artian apa? Ini udah ditempatin, ketika udah ditempatin jenisnya udah jelas nih. Ya, ketika masih dilangsung ya bumbunya belum jelas. Begitu udah dijadiin box atau ditaruh di mana? Di mangkok itu udah tahu, ini bumbunya nih. Segini
dapatnya uang. Nah, harganya sekian. Itu namanya Pak. Baru akan pesanannya sah kalau model begitu. Ya. Artinya yang nomor 2 nih. Jadi syaratnya harus sejenis. Dalam artian sejenis tadi harus terpisah-pisah bentuknya, nggak boleh masih di dalam tempat yang tidak bisa dipisah. Itu masih mukhtalif. Ya. Terus yang ketiga nih, wasal kesalisu. Berbeda syarat yang ketiga daripada apa nih akad salam ini bisa jadi sempurna. Mazkurun itu disebutkan fi qaulihi di dalam ucapan yang Kiai Musonif mengarang kitab ini Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Apa kata-katanya? Walam tadkhul dan tidak masuk. Walam tadkhul dan tidak masuk kepada barang yang lagi dipesan apa? An-naru, api. Enggak masuk api, artinya enggak masuk kebakaran. Ya. Li'ihalatihi karena apa? Li'ihalatihi karena merubahnya. Ya, bisa merubahnya daripada bentuk yang kita pesan. Gitu. Ya. Sama halnya kita pesan apa nih? Air. Kita pesan air, cuma air ini kita taruh sampingnya apa? Kita pesan apa nih? Botolan cuma apa? Masih belum masukin ke dalam kardus, kita taruh dekat mana? Kompor. Jadi kan ada kisut kira-kira. Nah, kisut itu dia apa? Jangan dinamin api kalau apa? Yang pesanannya itu. Jadi apa? Lam tadkhul bukan an-nar. Jadi kalau dekat model-model yang api itu kalau apa? Kira-kira bisa merubah daripada bentuk asli. Karena yang kita pesan modelnya begini. Tiba-tiba Pak, karena kecerobohan dari si penjual, dia Pak, tempatnya Pak, tempat yang mungkin kena panas atau apa sehingga Pak merubah daripada bentuknya atau rasanya atau baunya, gitu ya. Itu Pak, tempatnya ini bisa berubah. Termasuk misalkan apa? Memang kita beli apa nih punya pesanan, taruh di mana? Dekat terik matahari. Ketika air ini air sensitif, misalkan kita pesan air, ya nggak boleh dekat-dekat bau-bauan, dekat bensin juga nggak bisa. Kalau jangan kan bensin dah, yang bau yang enak sama panas durian, ya nggak boleh. Kenapa? Karena bisa merubah baunya atau rasa daripada air ini. Gitu. Ya, itu menurut penelitian seperti itu. Maka dijauhkan dari barang-barang itu. Jadi di sini hanya dikiaskan aja nanti apa? Bukan hanya api, tapi apa? Barang-barang yang kira-kira bisa didekatkan dengan barang-barang yang bisa merubah daripada barang yang kita pesan itu nggak boleh. Ya, gitu Pak. Sehingga pakai api kan kalau panas nanti Pak bisa ini bisa kisut, bisa Pak berubah bentuk. Walaupun airnya nggak berubah tetap segitu, cuman apa? Ini bentuknya kalau sesuai yang kita pesan modelnya kayak gimana. Itu tidak apa? Walam tadkhul bukan. Nah, karena apa? Li'ihalatihi karena akan merubah daripada barang yang kita pesan. Contohnya apa? Artinya bi anda kholat bahwasanya masuk kepada apa? Barang yang kita pesan tadi apa? Api. Bisa masuk api, kemasukan api. Contohnya ditobahin karena membakarnya atau apa namanya? Dilebur. Ya. Au syai'in ya karena bisa Pak membentuk, melebur atau membentuk. Kayak besi kita ada pesannya Pak. Bisa kita pesan golok nih. Nah, kita pesan golok. Ya, golok udah diapain Pak? Diapiin dulu kan ya? Diapiin udah jadi dah. Begitu udah jadi masuk taruh ke situ. Nanti apa? Meleleh lagi dia. Nah, kalau meleleh lagi nggak sesuai dengan akan pesanan kita. Karena kita pesannya modelnya bagaimana ada kriterianya khusus. Begitu kita taruh dia Pak di dalam berbulan itu maka akan merubah daripada bentuk yang akan kita pesan. Jadi intinya sama seperti nomor 2 supaya ada kejelasan dan tidak ada keremang-remangan di dalam akan pesanan. Karena ini modelnya dalam pesanan. Beda dengan beli langsung. Kalau beli langsung maksudnya barangnya mau kita lihat. Kayak namanya pesan kan kita Pak. Barangnya indir. Iya, belum kita terima dan belum kita lihat secara zahir aslinya. Baru kita dikasih tahu misalkan apa? Kita mau beli apa? Apa yang dikasih tahu gambarnya begini nih. Walaupun nanti begitu nyampe kan kita nggak tahu ada goresannya atau apa. Maka apa? Supaya menjaga di antara kedua belah pihak yang akan berjual beli melalui yang pesanan ini, maka harus ada syarat-syarat supaya akan tersebut sempurna.
menaruh api ke dalamnya, litamayuzi untuk merubahnya, ya, untuk menjadikan membeda, jadi berbeda. Contohnya apa? Kal asali wasamini, asal dan samin. Di asal dan samin ini, samin itu apa namanya? Minyak. Asal mungkin apa nih? Bedanya misahin air, apa namanya? Misahin air dengan minyak. Supaya dibedain loh. Jadi Pak, diapiin atau gimana dia ketahuan yang mana minyak, yang mana air. Air kan peluk nanti hilang sendirinya. Makanya minyak ini jadi berubah, isinya jadi minyak doang. Nah itu bisa boleh. Sohak katanya. Ya, jadi kalau ada asal atau samin, sohak sah. Apa yang sah? Asal pun akan salahnya. Ya kecuali Pak, ini apa? Sesuatu ini perlu dimasukin api dulu buat biar jadi pembeda. Karena kalau udah digigit masih nyampur. Nah berarti kan ini akan namanya, ini akan mempengaruhi ke syarat nomor 2 tadi. Syarat nomor 2 katanya nggak boleh nyampur, harus sejenis. Gitu. Nah ini kayak model misalkan apa nih? Tadi apa? Kayak dodol atau apa tuh kalau kita diemin aja gimana tuh? Yang di kualinya. Kalau kita kata goyang-goyang ini, nggak diapiin, kan kapur. Maka dengan cara apa? Supaya dia bisa jadi beda, jangan diapain? Diapiin terus dia. Nah itu apa berarti Pak? Boleh yang seperti itu. Kenapa? Karena dengan diapiin itu bentuknya nanti akan ketahuan. Kalau kita diemin aja nggak bisa. Itu dengan asal, kayak garam atau apa gitu ya. Jadi apa? Supaya dibedain, supaya jadi berbeda. Karena dengan kita kita tarik api, justru apa? Malah lebih ketahuan ini barang yang bakal kita dapetin atau kita pesen itu dibolehkan. Gitu. Kecuali apa? Bisa merubah daripada bentuknya berubah. Kalau memang itu caranya dimasukin ke dalam api, ya sah caranya seperti itu. Ya, karena kalau yang dibikin aja nggak bisa. Dodol kita bikin aja dah, api juga nggak nyala, kita gawe nggak aduk-aduk, beku ya. Dan kalau beku juga ada yang mau beli. Atau apa? Justru cacatnya dodol karena apa? Karena didiemin, gitu. Dan bagusnya dodol dan layak untuk dijual justru karena diapain? Diapiin dan diaduk-aduk. Maka apa? Mengapikan dodol kalau di dalam api seperti itu lebih bagus justru malah. Maka akad yang model kayak gitu baru sah namanya. Ya, ini memang masalah pesan-pesanan ini. Dia pesan-pesanan ini kalau yang nomor 3 ini bentuknya model apa? Yang bentuknya model makanan atau benda-benda yang kira-kira sesuai dengan pesanan. Kalau kita sekarang pesanannya bentuknya model enggak? Model ketahuan wujudnya. Ini biasanya berlaku untuk siapa nih? Si penjual ini. Yang jual barang harus hati-hati di dalam apa namanya? Menjaga pesanan ini. Karena pesanan ini modelnya sama seperti amanat. Pesanan amanat. Ya, bagaimana diamanatkan oleh si pembeli, baik bentuknya atau apapun itu, maka kita harus menjaga bagian daripada amanat ini. Karena kalau amanat ini atau pesanan ini kita jalankan dengan baik, tentunya bukan hanya keuntungan yang kita dapat, tapi pahala juga kita dapat. Kenapa pahala kita dapat? Kan kita tidak merugikan orang lain. Jika nggak merugikan orang lain jadi gembira, pengembiraan hati saudara kita bagaimana? Wah, pahala itu. Kenapa ya? Kita menggembirakan hati orang yang membeli. Alhamdulillah, aku cocok sama dia, belinya begini caranya. Karena kecocokan itu, karena kesenangan hati dari si mana? Si pembeli, bukan hanya keuntungan yang kita dapat, tapi pahala karena sudah menggembirakan saudara kita. Gitu. Jadi pahalanya Pak, berdoanya Pak, berdagang ya. Emang sunnah Rasul seperti itu, berdagang jadi sunnah Rasul dan apa aja Pak? Ya sunnah Rasul, karena Rasul bukannya berdagang. Gitu. Ya bukan berarti pekerjaan yang lain ada sunnahnya bukan. Tetap bernilai ibadah asalkan diniatin apa? Ya diniatin untuk ibadah. Kita mau berangkat kerja, mau kerja apapun itu, mau kerja yang bagaimanapun itu, sekecil apapun gajinya atau sehina apapun kerjaan kita, bahasanya kalau dianggap orang itu, ya ketika kita keluar dari rumah bismillahirrahmanirrahim, saya niat ya Allah, saya nyari duit ini buat siapa? Buat keluarga saya. Lillahi ta'ala. Dan nilai pahala, duit kita dapat, pahala kita dapat. Jadi seperti itu. Terus pahala. Sekarang kalau kita kerja dari pagi pulang sore, dan kalau kita niatin dari pagi berangkat niatin lillahi ta'ala, buat apa? Buat nyari nafkah buat anak istri kita, atau kalau kita belum berkeluarga kita apa? Nafkah buat kita bantu orang tua kita. Pahala, berpahala
sembako gitu ya, jual-jualan pinggir jalan ini ya, jual-jualan kelontong bahasanya itu ya, beras, sembako semuanya itu memudahkan orang lain untuk membeli, jadi gak susah payah. Itu niatin semuanya, niatin apa? Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah ya Allah, ini jualan dan saya ikutin ajaran sunnah Rasulullah SAW. Ibadah itu parahnya itu deh udah lucu. Apalagi kita udah tahu ilmunya lebih berbobot. Kenapa? Jamaah sudah bilang apa? Di dalam jamaah sudah biasanya almarhum sering ngomong tuh, fakul luman dibayar ilminya, kalau luman dibayar kalau kita beramal tanpa ilmu, ya marjudat tertolak mati dia. Fakul luman dibayar ilminya malu. Kalau setiap orang yang tak pakai ilmu, dia beribadah atau beramal, maka apa? Amalnya tertolak. Jadi kita perlu tahu ilmu. Saya sering almarhum bilang begitu dari dalam kitab Matan Zubair katanya. Matan Zubair bilang gitu. Fakul luman dibayar ilminya malu, amal-amalannya tertolak karena dia nggak pakai ilmu. Sekarang kita udah tahu ilmunya, cara jual beli. Kalau emang kita kebetulan jadi seorang penjual atau bahkan kita nanti bakal jadi pembeli, ya kita ikutin aturannya, aturan syariat yang sudah kita jelaskan ini, yang sudah kita tahu sama-sama, maka tentunya fadilahnya dan pahalanya bisa berbeda. Tentunya semata-mata tidak lain tidak bukan tujuannya apa? Untuk mencari keridhaan Allah dan supaya bekal nanti kita apa? Pahala kita ketika kita ada di yaumil hisab, di hari perhitungan jadi kita lihat juga ngaji datang ke sini juga kan apa? Nilai ilmu buat tambahin ilmu, buat ilmu yang berbeda tadi sama. Buat apa? Biar kita nanti dapat pahala yang berbobot. Manakala dia pilih hisab di hari penghisaban, berbobot pahala ini itu yang bakal nambahin kita. Gara-gara ngaji ini bang, untuk pahala cuma kerja ngapain doang? Cuma kerja jualan doang bisa berbobot pahalanya. Bahkan apa? Dan gara-gara pahala itu yang bisa mengakibatkan kita masuk dalam surga. Gak perlu kemungkinan. Maka itulah yang kita cari. Mardotillah, cari keridhaan Allah. Wa rabbiu alla yakuna